Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga semua rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan lancar tanpa kendala apapun, dan ala kulli hal semoga semua amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan baik karena kita sudah berada di hampir penghujung daripada bulan Ramadan tahun ini. Salawat juga salam tercurah limpahkan kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang tentu kita harapkan syafaatnya fi yaumil akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melayakkan kepada kita semua untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kurma pada kali ini saya mengambil tema bahwa Ramadan adalah momen untuk meningkatkan keharmonisan antara suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi. Surat Al-Baqarah ayat 187. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Menurut informasi dari berbagai riwayat, sebelumnya kita semua tahu bahwa sebelum ayat ini diturunkan, berpuasa bagi para sahabat dulu tidaklah semudah sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Di mana aturan waktu berpuasa berbeda, ya. Di mana mereka harus berpuasa sejak bangun tidur sampai pada datangnya waktu Isya. Ya. Nah, sehingga tidak jarang dari para sahabat sebelum berbuka mereka telah tertidur. Padahal ketika mereka terbangun, mereka sudah harus kembali berpuasa. Dan juga ketika sudah datang waktu Isya atau mereka telah tertidur, sudah tidak diperkenankan lagi untuk makan, untuk minum, dan juga melakukan hubungan suami istri. Ya tentu, ya ini cukup berat bagi para sahabat sehingga tidak sedikit dari mereka harus berpuasa kadang-kadang ya tanpa berbuka, kadang-kadang tanpa sahur ya, karena mereka lelah tertidur, ketika bangun mereka sudah harus berpuasa gitu ya. Diceritakan oleh sahabat Al-Barra bahwasanya dulu ketika salah seorang sahabat Nabi berpuasa kemudian tertidur sebelum datang waktu berbuka, maka ia tidak diperbolehkan lagi untuk makan sepanjang malam itu, dan siang hari berikutnya sampai tiba waktu berbuka kembali gitu ya. Nah, ini membuat mereka merasa berat ya, apalagi di siang hari mereka harus memeras keringat untuk mencari rezeki gitu ya. Belum lagi cuaca saat itu sangatlah panas gitu ya, sehingga membuat para sahabat ini lebih berat lagi dalam menjalani puasa di esok harinya ya. Sehingga di sini Allah memberikan keringanan ya untuk perubahan waktu puasa pada kita semua, dimulai dari terbit fajar sampai datangnya waktu maghrib gitu ya. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat ya, pada suatu malam sahabat Umar bin Khattab gitu ya pulang dari kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah terjaga bersamanya dan menjumpai istrinya telah tertidur ya. Nah, Umar ingin menggauli istri tersebut ya, dan istri tersebut mengatakan bahwa saya sudah tertidur gitu ya. Nah, sehingga dengan aturan tersebut ya otomatis Umar sudah tidak boleh lagi menggauli istrinya. Akan tetapi
Umar berkata, kamu belum tertidur kok, gitu ya. Sehingga terjadilah apa yang diinginkan dari istrinya tersebut. Nah, namun ya, keesokan harinya Umar bin Khattab ya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perihal apa yang dialaminya tersebut. Nah, sehingga turunlah ayat yang sudah saya bacakan tadi, yang alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kok, ya, kamu tidak bisa menahan diri kamu. Ya, tapi karena pengakuan atas apa yang dilakukannya, ya, fataba alaikum wa afa ankum. Allah memaafkan dan menerima taubatnya, dan dengan diturunkannya ayat ini Allah memberikan legalitas hubungan antara suami istri di malam hari bulan Ramadan, meskipun sudah tiba saat Isya dan meskipun setelah mereka tertidur. Dengan Allah menyampaikan fal'an, ya, ketika kita mendapati sebuah ayat ada kata fal'an, berarti ada yang berbeda sebelumnya. Nah, sekarang gawilah istrimu dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah dari perbuatanmu tersebut, ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ya, sahabat sekalian, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarana bagi kita sebagai hambanya yang memiliki kebutuhan secara biologis, ya, diberikan sarana oleh Allah termasuk di bulan Ramadan, meskipun kita semua tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita betul-betul fokus, ya, beribadah kepada Allah. Tapi karena ini sebuah kebutuhan, Allah tidak menafikan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Allah menetapkan perubahan ini dengan tujuan agar sebuah keluarga yang menjadi fondasi dasar masyarakat dan juga bangsa memiliki ketahanan yang baik. Dan bahkan diharapkan dengan adanya legalitas berhubungan suami istri di malam hari pada bulan Ramadan ini akan bisa menguatkan bonding, ya, akan meningkatkan keharmonisan antara suami istri, sehingga terwujudlah tujuan sebagaimana yang Allah inginkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana supaya agar suami istri ini bisa menjadi pakaian satu dari yang lainnya, ya. Istri menjadi pakaian bagi suaminya, suami menjadi pakaian bagi istrinya, gitu, ya. Nah, ini harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya legalitas diperbolehkannya berhubungan di malam hari bulan Ramadan, gitu. Lantas apa yang dimaksud dengan pakaian, ya? Bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian untuk istri, ya. Kita semua tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa fungsi pakaian yang ini diharapkan akan juga ada, ya, dari fungsi daripada istri untuk suami dan fungsi suami untuk istrinya. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pakaian adalah salah satu sarana yang diinginkan oleh Allah untuk menutup aurat kita sekaligus sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai putra-putra Adam, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan kami telah menurunkan pakaian untuk kalian yang berguna untuk menutup aurat kalian dan juga untuk perhiasan kalian. Dan sesungguhnya pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, semua itu termasuk daripada tanda-tanda Allah bagi kita untuk senantiasa mengingatnya. Jadi di sini jelas disebutkan oleh Allah, ya, salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat, sehingga diharapkan keberadaan istri, ya, itu agar untuk menutup aib daripada suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami menutup aib daripada istrinya, saling menutupi satu dengan yang lain. Juga warisha sebagai perhiasan. Istri adalah perhiasan bagi suaminya sehingga menjadikan kehidupan suaminya lebih indah, ya, lebih sempurna dan lebih bisa dipandang masyarakat sebagai sosok yang baik, begitu, ya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 81 di mana pakaian adalah pelindung dari berbagai cuaca, baik itu cuaca yang dingin maupun cuaca yang panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra
wasarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian untuk kalian agar menjaga kalian dari sengatan panas dan juga dingin, serta pakaian yang bisa menjaga kita dalam peperangan. Masya Allah ya. Diharapkan di sini agar suami istri bisa saling melindungi dan menjaga satu dengan yang lain di berbagai cuaca, apalagi di saat terjadi huru-hara yang begitu dahsyat seperti peperangan. Nah, kita bisa analogikan di sini ya betapa fungsi dari pasangan kita itu sangat luar biasa, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika suami sedang galau ya, istri harus memberikan ketenangan. Begitu juga sebaliknya, ketika istri sedang sedih, suami diharapkan untuk memberikan hiburan. Dan juga ketika istri sedang kedinginan, ya diharapkan suami memberikan kehangatan, atau sebaliknya, gitu ya. Ketika suami mengalami kepanasan, maka istri harus menciptakan cuaca yang dingin sebagaimana pakaian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 81 ini. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga adalah sebagai identitas dan juga kehormatan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakanlah kepada para istrimu, kepada putri-putrimu, dan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudanina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab mereka, ya, agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dalika adana ayyurafna fala yu'dain. Karena yang demikian itu agar mereka lebih dikenal dan juga agar mereka tidak diganggu. Nah, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa salah satu daripada fungsi pakaian adalah sebagai identitas. Begitu juga bagaimana seorang muslim mengemas kebutuhan biologisnya adalah dengan pernikahan, ya. Dan menikah adalah identitas seorang muslim, ya, dalam memenuhi kebutuhan seksual, ya, dan juga biologis tadi, tidak sebagaimana cara-cara orang lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut, begitu ya. Dan dengan adanya sebuah pernikahan sehingga suami istri bisa menjadi pakaian satu dengan yang lain, tentunya mereka bisa memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang halal. Akhirnya status mereka adalah menjadi orang yang tidak dilecehkan, tidak diganggu. Oh, status saya sudah menikah, ya. Para wanita tidak boleh mengganggu para suami-suami yang sudah beristri. Begitu juga sebaliknya, ya. Bagi perempuan-perempuan yang sudah bersuami tentunya lebih terjaga dari gangguan-gangguan tersebut, ya. Sehingga di dalam surat Ar-Rum ayat 21 kita semua mengetahui bahwa dijadikanlah kita pasangan suami istri, di antara tujuan yang Allah inginkan adalah litaskunu ilaiha, agar kita memiliki rasa tenang, ya, antara satu dengan yang lain, bahkan muncul mawaddatu warahmah, ya, agar kita bisa saling mencintai satu dengan yang lain, agar kita bisa saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat sekali bagi kita semua untuk meningkatkan keharmonisan hubungan antara suami istri. Kenapa bisa demikian? Karena banyak kesempatan yang Allah berikan untuk kita bersama-sama di bulan Ramadan, di mana kesempatan-kesempatan dan momen ini jarang kita dapatkan selain daripada di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua keluarga muslim-muslimah sekalian di bulan ini memiliki keharmonisan yang meningkat, sehingga kita mendapatkan energi positif dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan hubungan di bulan-bulan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.